Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Asmadi, perawat spesialis komunitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan sekolah. Kita tahu bahwa sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Di sekolah banyak hal yang dipelajari karena memang sekolah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya. Setidaknya di sekolah ada mata kuliah atau pelajaran-pelajaran. Maka disinilah peserta didik dia belajar mengenai berbagai hal yang terkait dengan mata pelajaran. Mata pelajaran ini menjadi dasar fondasi untuk nanti mengembangkan ke dalam kehidupan yang nyata. Lalu di sekolah juga peserta didik ini belajar mengenai kehidupan sosial. Karena memang di sekolah bukan hanya sendirian, tapi juga ada orang lain. Teman sekelas, adik kelas, seniornya, bahkan juga ada sivitas akademika, para guru, dan masyarakat di sekitarnya. Mereka belajar menjadi bagian daripada masyarakat. Melalui sekolah ini, dia belajar untuk menghormati, menghargai orang lain, dan dia belajar untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Sehingga diharapkan nanti melalui sekolah ini, peserta didik dia belajar mengenai apa itu hidup. Tentunya hidup yang dimaksud adalah hidup yang memberikan kemanfaatan, kemaknaan untuk sesama. Maka di sini sekolah sangat penting untuk mencetak manusia yang berkualitas. Sekolah mencetak orang-orang yang unggul. Sehingga diharapkan melalui proses pembelajaran, pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, baik sekolah formal maupun informal, ini diharapkan nanti akan tercipta SDM yang unggul dan berkualitas. Tentunya ketika kita melihat mengenai sekolah, bukan saja sekolah itu dilihat dari bangunan, tapi ada komponen-komponen yang terlibat di dalam sekolah tersebut. Dan ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, sehingga nanti ujungnya bisa berdampak terhadap bagaimana kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Setidaknya ada 4 unsur yang melekat di sekolah. Yang pertama adalah adanya peserta didik, yaitu para siswa yang memang dia terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah warga sekolah. Warga sekolah di sini adalah orang-orang yang memang terlibat dalam proses aktivitas di dalam sekolah tersebut. Di antaranya adalah guru, penjaga sekolah, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah ada unsur masyarakat sekitar sekolah. Kita lihat bahwa mayoritas memang sekolah itu dia berada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya ini masyarakat di sekitar sekolah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya ketika upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan sekolah, maka keberadaan masyarakat di sekitar sekolah itu jangan diabaikan. Malah justru bisa jadi ketika controlling, pemantauan terhadap masyarakat sekitar sekolah ini longgar, bisa jadi
memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap peserta didik. Karena memang ketika sudah bicara masyarakat di luar sekolah, itu beragam. Lalu unsur yang keempat adalah lingkungan sekolah. Nah, semua unsur ini menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan, dikelola dengan baik. Maka yang sekolah itu bukan hanya memfokuskan kepada peserta didik saja untuk dia rajin belajar, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Lingkungan sekolah yang tidak nyaman, lingkungan sekolah yang tidak aman, lingkungan sekolah yang tidak asri atau tidak memberikan suasana yang nyaman secara psikologis, ini bisa berdampak mempengaruhi terhadap pembelajaran peserta didik atau juga berdampak terhadap semua aktivitas akademika di sekolah tersebut. Lingkungan sekolah penting, bukan hanya kaitannya dengan lingkungan fisik, tapi juga lingkungan psikologis. Hubungan antar siswa, hubungan antar siswa dengan guru, hubungan antar guru atau aktivitas akademika dan yang lainnya. Lingkungan-lingkungan ini harus kondusif untuk menunjang terhadap keberhasilan pencapaian proses pembelajaran. Tentunya keberhasilan proses pembelajaran ini bukan hanya dilihat dari nilai mata pelajaran, tapi ada nilai-nilai lain yang harus dikedepankan. Sehingga sekolah itu tidak berat satu sisi, tapi sekolah itu mengcover semua sisi daripada dimensi manusia. Kita tahu bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosional, spiritual, dan yang lainnya. Lalu, sekolah juga bukan hanya memfokuskan kepada peserta didik kaitannya dengan proses pembelajaran, tapi juga ada unsur yang lain yang harus diperhatikan, yaitu mengenai kesehatan sekolah itu. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah hak setiap orang, termasuk peserta didik, termasuk warga sekolah, termasuk masyarakat di sekitar sekolah. Mereka ini harus diperhatikan mengenai kesehatannya. Jangan sampai ketika masalah kesehatan ini diabaikan, maka dikhawatirkan siswa yang pintar secara intelektual, tapi perilaku kesehatannya terabaikan. Sehingga bisa membuat dia ini menjadi istilahnya mengalami masalah, sering sakit-sakitan atau berperilaku yang tidak sehat, perilaku kekerasan dan yang lainnya. Maka proses pendidikan ini harus mengcover untuk mensehatkan secara intelektual, mensehatkan secara emosional, mensehatkan secara sosial, dan mensehatkan unsur spiritual juga. Ini semuanya harus disehatkan. Karena apa? Karena memang itulah substansi daripada kesehatan. Di dalam undang-undang kesehatan itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ini menekankan bahwa kesehatan itu tidak dilihat dari badan saja, tapi satu kesatuan daripada diri manusia itu. Baik dia fisiknya, mentalnya, atau psikologisnya, sosialnya, dan spiritualnya. Lalu, dengan kesehatannya ini, dengan kondisi yang sehat secara holistik ini, diharapkan dia ini hidupnya menjadi produktif. Baik secara sosial maupun ekonomis. Sehingga di sini, dari definisi ini, kita dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kesehatan itu mengcover 3 hal yang harus terpenuhi. Baru dikatakan orang itu sehat. Yang pertama adalah dia
sehat secara holistik diri. Sehat badannya atau fisiknya, sehat mental psikologisnya, sehat sosialnya, dan sehat spiritualnya. Lalu yang kedua adalah dia harus produktif hidupnya. Produktif secara ekonomi. Dengan kondisi kesehatannya ini, dengan sehat yang dia alami ini, menjadikan sebagai modal dasar untuk dia hidup menjadi lebih produktif secara ekonomis. Tidak menjadi beban buat orang lain. Termasuk juga harus produktif secara sosial. Artinya ada kontribusi, ada peranan orang di dalam masyarakat. Sehingga di sini sekolah sebagai satu unit pembelajaran yang mempersiapkan SDM, maka unsur kesehatan ini tidak boleh diabaikan. Sekolah tidak boleh hanya menekankan kepada pentingnya nilai mata pelajaran. Tetapi sekolah juga harus mementingkan unsur yang lain termasuk kesehatan sekolah. Lalu kesehatan sekolah itu apa? Ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pada pasal 79. Ini dijelaskan bahwa kesehatan sekolah itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Baik dia di dalam lingkungan sekolahnya itu, ataupun juga di lingkungan di luar sekolah. Sehingga diharapkan peserta didik ini dia bisa belajar dengan baik. Dia bisa tumbuh secara normal dan dia bisa berkembang secara normal. Sehingga melalui kesehatan sekolah yang sudah terbentuk ini diharapkan menjadi lebih bagus hidupnya, lebih baik hidupnya, sehingga betul-betul tercipta suatu kualitas sumber daya manusia yang baik. Ini sudah sangat jelas bahwa memang kesehatan sekolah itu seperti yang tadi disampaikan pada definisi kesehatan, ini sudah sangat jelas bahwa kesehatan sekolah, dengan kesehatan sekolah ini, maka siswa ini dia bisa belajar dengan baik. Bisa belajar dengan nyaman. Bayangkan ketika dia sering sakit-sakitan, bagaimana dia bisa belajar dengan aman? Bagaimana dia bisa belajar dengan nyaman? Ini pentingnya bagaimana kesehatan sekolah. Lalu juga kesehatan sekolah ini juga harus menstimulasi, harus mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Bapak kita tahu, setiap peserta didik itu memiliki masa tahapan perkembangan masing-masing. TK, SD, SMP, SMA, ini tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda, sehingga seyogyanya setiap tingkatan sekolah ini memfasilitasi, menstimulasi setiap peserta didiknya tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Misalnya, ketika di sekolahan levelan pendidikan dini, maka program pembelajarannya harus mampu menstimulasi, mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah ini tumbuh baik. Maka metode-metode pembelajarannya ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai metode pembelajaran ini tidak sesuai dengan tahap perkembangan dari peserta didik. Ini akan menjadi satu beban yang berat. Bisa jadi sekolah bukan menjadi tempat nyaman untuk belajar, tapi sekolah menjadi tempat yang perlu dijauhi oleh peserta didik. Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman ketika berada di sekolah. Ini yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan tingkatan-tingkatan sekolah yang lain. SD, SMP, SMA, dan yang lainnya. Sehingga
Kalau ini dilakukan dengan baik, maka ketika dia menjadi manusia yang utuh atau katakanlah sudah dewasa, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna, katakanlah. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang dia tonjolkan, tapi juga kecerdasan yang lainnya. Sehingga dengan ilmunya dia digunakan untuk kebaikan. Dengan ilmunya yang dia pelajari di sekolah, maka dia gunakan untuk membantu orang lain. Dengan ilmunya yang dia pelajari, yang dia kuasai di sekolah, dia kembangkan untuk kemaslahatan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Inilah pentingnya bagaimana kesehatan sekolah itu menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari sekolah. Namun di sisi lain, ini kita seringkali miris melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Fenomena yang terjadi pada anak sekolah, di mana banyak sekali masalah-masalah yang muncul, banyak sekali perilaku-perilaku yang kita lihat pada anak sekolah. Walaupun memang ini tidak menggambarkan keseluruhan, tapi ini menjadi satu permasalahan yang bisa berdampak secara global. Ada beberapa masalah kesehatan sekolah yang seringkali ditemukan. Yang pertama adalah kaitannya dengan masalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini seringkali karena anak-anak barangkali dia masih sering mengabaikan PHBS. Padahal PHBS ini menjadi modal penting untuk tertanamnya nilai kesehatan pada setiap peserta didik. Oleh karena itu, sekolah juga harus mampu menanamkan mengenai PHBS. Seperti apa misalnya? Misalkan jamban sekolah. Siswa jangan sampai ketika dia menggunakan jamban sekolah tidak bertanggung jawab. Contoh misalkan, habis buang air besar, habis buang air kecil, tidak dibersihkan, tidak disiram. Sehingga seringkali ketika masuk ke jamban ada suasana yang berbeda di sana. Dan PHBS juga banyak unsurnya, dan seringkali kita lihat PHBS ini menjadi hal yang harusnya sudah melekat, tertanam. Penanaman PHBS ini harus sudah dimulai sejak dini. Lalu, masalah yang kedua adalah kaitannya dengan jajanan sekolah. Kalau kita melihat jajanan di sekolah, ini macam-macam, warna-warni, karena memang untuk menarik minat, menarik suka siswa untuk membeli. Tapi seringkali siswa melupakan mengenai kandungan gizi. Siswa seringkali melupakan mengenai makanan yang dia beli itu mengandung zat yang membahayakan tidak terhadap kesehatan. Ini seringkali jajan ini tidak diperhatikan. Oleh karena itu, masalah kesehatan sekolah ini bukan hanya menanamkan mengenai PHBS pada peserta didik saja, tetapi pada orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah pun ini harus ditanamkan juga. Dia harus mampu menyajikan jajanan sekolah yang sehat. Dia harus mampu menyajikan jajanan makanan yang baik untuk peserta didik. Oleh karena itu, edukasi, penyadaran, dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan juga kepada para pedagang di sekitar sekolah. Sehingga jangan sampai karena jajan yang sembarangan ini yang mengabaikan masalah kesehatan, akhirnya bisa membuat siswa sering
sakit. Muncullah berbagai macam gangguan kesehatan yang akibat jajanan yang tidak sehat, seperti diare, tifoid, dan yang lainnya. Lalu hal yang lain, masalah yang sekarang ini sangat miris, yaitu masalah merokok. Kita lihat kadangkala di luaran, banyak kita melihat anak-anak yang menggunakan pakaian seragam sekolah merokok. Perilaku merokok ini menjadi perilaku yang sangat bahaya. Bukan saja ini merusak terhadap kesehatan akibat rokoknya, tapi justru rokok ini menjadi pintu masuk seseorang menggunakan narkoba. Sehingga ketika peserta didik ini merokok, ini berarti ancamannya besar. Bukan hanya ancaman saat itu berupa katakanlah misalkan spontanitas gangguan kesehatan kayak batuk atau yang lain, tapi jangka panjang. Karena ketika siswa ini sudah mengalami adiksi, kecanduan merokok, ini akan mempengaruhi terhadap semangat belajarnya. Ini akan mempengaruhi terhadap pola perilakunya. Ini akan mempengaruhi terhadap pola pikir dan kehidupan sosial dia. Sehingga tadi dikhawatirkan ini akan berlanjut menjadi pengguna narkoba. Kemudian masalah kesehatan yang lain, yaitu masalah kesehatan reproduksi. Ini juga menjadi satu keprihatinan, di mana banyak sekali riset-riset yang dilakukan berkenaan dengan kesehatan reproduksi pada remaja atau siswa. Ini memprihatinkan hasilnya. Kebanyakan siswa sudah terpapar dengan yang namanya perilaku seksual pranikah. Ini suatu kondisi yang sangat miris. Karena secara fisiologis dia belum matang. Ketika sudah terkontaminasi dengan perilaku seksual, apalagi bila mengarah kepada perilaku seksual bebas, ini permasalahannya akan semakin kompleks. Sekolah menjadi terputus, kemudian ketika dia hamil usia muda, di mana dia sebenarnya masih membutuhkan nutrisi, tapi karena dia sudah hamil pada usia muda, maka kebutuhan nutrisinya ini tersedot, terbagi dua. Oleh karena itu, ini ada resiko terhadap kesehatan reproduksi, resiko terhadap perdarahan, kematian melahirkan, bayi prematur, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah kesehatan lainnya yang sering kita temukan di lapangan. Semua ini menjadi hal yang sangat krusial untuk diatasi. Karena tadi sekolah itu bukan hanya menekankan kepada penguasaan mata pelajaran, tapi juga sekolah itu harus mampu dia belajar mengenai kehidupan sosial. Dia harus bisa belajar mengenai hidup. Maka masalah-masalah kesehatan yang terjadi, yang dialami atau yang dilakukan oleh para siswa ini harus segera dipotong, harus segera diputuskan mata rantainya. Maka tadi, untuk membentuk kesadaran ini bukan hanya tanggung jawabnya pendidik, tapi juga menjadi tanggung jawabnya keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semua harus bersatu bagaimana menyelamatkan generasi kita. Apalagi saat ini seringkali terjadi bagaimana perilaku kekerasan sering dilakukan oleh para siswa. Dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari peer group-nya. Maka seringkali perilaku kekerasan menjadi satu manifestasi akan eksistensi diri. Oleh karena itu kita sering lihat
Bagaimana dia bergerombol, berkelompok, lalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menjadi satu permasalahan yang sangat kompleks, sehingga lagi-lagi memang tadi sekolah itu bukan sekedar menekankan kepada aspek pembelajaran mata pelajaran, tapi juga kaitannya dengan menanamkan perilaku hidup yang baik, menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, menanamkan perilaku untuk mencegah masalah kesehatan, perilaku untuk menanamkan bagaimana menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi kesehatan sekolah yang baik, pemerintah punya program yang disebut dengan UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Di dalam UKS ini ada 3 program yang menjadi substansi utama yang disebut dengan Trias UKS. Ketiga program itu adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kehidupan sekolah. Masing-masing dari program UKS ini menjadi hal yang sangat krusial untuk diimplementasikan. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Maka setidaknya melalui UKS ini, siswa ditanamkan mengenai bagaimana perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang bersih dan sehat. Maka pendidikan kesehatan kepada siswa ini harus terus dilakukan dan harus terprogram. Siapa yang melakukannya? Ini bisa yang melakukannya dari pihak puskesmas, bisa juga dari guru, atau bila sekolah itu bagus, biasanya dia ada unit kesehatan sekolahnya, atau ada perawat sekolah misalkan. Ini edukasi kesehatan ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Artinya, setiap pembelajaran di kelas, muatan pendidikan kesehatan ini harus masuk. Tentunya dikreasikan sedemikian rupa sehingga siswa menjadi menarik, menjadi bersemangat, dan secara tidak dipaksakan dia bisa merubah perilaku menuju pada perilaku yang sehat. Lalu program yang kedua adalah sekolah itu harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Setidaknya monitoring, pemantauan terhadap status kesehatan peserta didik ini harus rutin dilakukan. Maka melalui UKS ini perlu dibuat program pemeriksaan kesehatan berkala. Jangan sampai pemeriksaan hanya sekali sudah selesai, tapi harus berkala, harus terprogram, harus terukur, sehingga masalah kesehatan yang muncul pada peserta didik di sekolah ini bisa diatasi di sekolah itu sendiri. Kecuali kalau memang ada masalah kesehatan berat yang tidak bisa diatasi oleh UKS, baru dilakukan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Lalu UKS juga dia melakukan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah. Maka melalui UKS ini, kesehatan lingkungan harus menjadi prioritas juga. Seperti misalkan masalah sampah, sanitasi, masalah jamban, air bersih, kebiasaan mencuci tangan, dan yang lainnya. Semua aspek ini harus menjadi perhatian penuh dalam pengembangan kesehatan sekolah. Setidaknya dari Trias UKS ini
kesehatan peserta didik, kesehatan warga sekolah, kesehatan masyarakat di sekitar sekolah ini bisa termonitoring, ini bisa terpantau, sehingga diharapkan bila kesehatan sekolah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap unsur di sekolah ini, maka insya Allah siswa akan nyaman belajar, siswa akan tenang belajarnya, siswa akan tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan tahap perkembangan dirinya. Oleh karena itu di sini penting peranan dari berbagai unsur, termasuk peranan perawat komunitas. Perawat komunitas dia memegang peranan yang sangat strategis untuk bagaimana menciptakan sekolah yang sehat. Perawat mempunyai kontribusi yang besar bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai kesehatan kepada peserta didik. Perawat juga memiliki peranan yang penting dalam melakukan screening terhadap masalah kesehatan pada peserta didik. Perawat juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kasus masalah kesehatan, dan juga perawat mempunyai peranan penting dalam memantau kesehatan setiap peserta didik ataupun melakukan follow up care bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan dan dia harus dirawat di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.